Ini adalah piringan hitam ya, piringan hitam Philips ya, model lama. Yang pasti sebelum saya sekolah tahun 1975 ini sudah ada. Jadi kalau sekarang 2021 berarti sudah berumur 46 tahun, mungkin lebih ya, karena sebelum saya sekolah di tahun 75, piringan hitam ini sudah ada. Nah, piringan hitam ini dipenuhi oleh telur-telur cicak ya, sudah rusak parah. Ini penuh dengan telur cicak ya. Kemudian ini sudah dibersihkan telur cicaknya. Kemudian ini pernah dibenari oleh seorang yang sangat tidak profesional ya. Mekanik dari piringan hitam sudah kita lumasi, sudah kita benari. Kemudian ada spring yang lemah juga sudah kita perkuat. Ini sudah kita pasang kembali. Sekarang kita mau mencoba dulu mekanis ini sebelum kita cek lebih lanjut ya. Kita coba dulu apakah dia masih bekerja. Oke, kemudian kita pasang ini. Oke, nanti ini kita lem ya, karena ini sudah sobek, atau tidak usah dulu. Langsung kita coba putaran pada piringan hitam ya. Kemudian untuk memastikan mekanis dari atau mekanik dari mesin piringan hitam ini masih bekerja, sementara kita keluarkan kabel dari motor penggerak untuk kita coba mekanisme pergerakan lengan dan piringan hitam. Oke, ini negatifnya, ini positifnya, kita coba. Oke, karena tadi sulit saya kalau tangan satu, ini kita lanjutkan videonya. Ini HP sudah saya kasih tripod ini ya. Kita coba dulu baterai 3,7 volt ya. Nah, kita mau lihat mekanisme dari piringan hitam ini apa masih bekerja dengan baik. Untuk baru nanti kita langkah perbaikan berikutnya. Oke, kita coba hidup biasa, ini masih bagus ya, masih berputar. Kemudian kita coba hidup auto, kita lihat lengan cartridge. Oke, lengan cartridge masih bekerja ya, walaupun lompatannya terlalu jauh, harusnya di sini ya, harusnya di sini. Oke, apabila dia habis ini, oke, lengan juga masih balik. Oke, dan begitu berikutnya. Mekanisme ini masih bagus, cuman ini langkahnya yang terlalu, tapi ini tidak begitu kritikal. Kita bisa menggunakan pola menghidupkan secara manual nantinya. Ini manual ya, ini kalau kita stop ya, di posisinya ini stop, kemudian manual dan start. Nah, kalau kita manual berarti lengan cartridge kita pasang sendiri di piringan. Oke, seperti ini manual, nanti kita tinggal angkat ya, kita taruh. Nah, ini karena memang jarumnya memang belum ada ya, ini jarumnya memang belum ada. Ini tentu belum berfungsi. Ini kita mau lihat mekanisme lengan cartridge dan putaran daripada piringan hitam. Sekarang kita matikan. Oke, kita lihat. Oke, mati. Berarti secara umum mekanisme setelah kita lumasi, perbaiki, springnya kita kencangi, dan masih bekerja dengan relatif bagus. Oke, kemarin kita sudah cek mekanis dari piringan hitam masih berfungsi dengan baik. Nah, sekarang kita mau mulai membenari sirkuit elektronik daripada piringan hitam. Pertama kita mulai dari lengan ini.
karena ini sudah diperbaiki, namun sangat tidak profesional ya oleh tukang servis sebelumnya, sehingga menyebabkan cartridge ini rusak, tidak berfungsi. Pertama kita lihat dulu, ini sebenarnya adalah stereo ya. Stereo, namun memang power ampli dari piringan hitam itu mono. Untuk mendapatkan hasil stereo, dia keluaran dari terminal pola Philip ya, jadi soket Philip keluar ke amplifier luar, eksternal amplifier itu stereo. Namun penguatan di dalam unitnya sendiri itu mono, dengan ada speaker di penutup cover dari piringan hitam. Nah sekarang kita mau perbaiki ini, walaupun dia mono power ampli yang ada di unit, tapi tetap bisa kita bikin stereo, dan head unit ini memang stereo. Ini stereo head unit ya. Oke, nah ini celakanya sudah dibenari sama orang. Ini sudah di plastik steel lagi, sehingga cartridge ini tidak bisa dicopot. Harus ini bisa dicopot ya. Ini juga jarum ininya tidak ada lagi, jarum tentabel stylus Philip ini. Di sini ada jarum, di ujungnya itu ada diamond ya, untuk menangkap suara. Sebenarnya ini sama dengan mic aja, dia ada dua pola penangkap ya, penangkap suara dari yang dihasilkan oleh gesekan piringan hitam sebelah kiri dan sebelah kanan, jadi stereo. Namun ini sudah berantakan sekali dan dibikin sama orang itu mono. Namun ini mau dicopot tidak bisa, kabel juga mau diganti tidak bisa. Ini sudah di plastik steel. Sudah di plastik steel. Ini otomatis nanti mau tak mau kita harus bor di sini. Supaya ini kita copot dulu ya. Ini kita copot dulu. Menggunakan pengungkit ini ya, kita copot. Oke, nah ini oke, ini stereo, jadi sebelah kanan 2 terminal, sebelah kiri 2, cuman ini sayang sudah putus, nanti kita bisa ganti. Jadi penangkap getaran dari piringan hitam sebelah kanan dan penangkap piringan hitam dari sebelah kiri. Jadi dua ini kita nanti benari dulu. Yang pasti ini kita mau bor dulu, sehingga bisa kita pasang kabel stereo baru yang tembus nanti ke sini. Oke, nanti kita lihatkan setelah kita benari. Oke, bekas yang di plastik steel sudah kita rapikan ya. Kita rapikan sisa-sisa plastik steel. Kemudian di sini sudah kita bor ya. Ini terpaksa kita bor karena ini sudah mati dalam pengertian sudah di plastik steel. Ini sudah nggak bisa dicopot lagi. Otomatis untuk memasang kabel baru ini harus kita bor dan tembus ke sini. Ini tembus di sini. Oke, nanti kita pasang kabel stereo ya. Stereo kita ambil dari kabel earphone ini stereo, nanti kita pasang di sini, baru kita solderkan di unit ini juga stereo ya. Oke, karena saya kerjakan dulu nih untuk pemasangan kabel di ini. Oke. Kabel sudah kita pasang ya, ini kabel stereo ya, ini kabel stereo. Oke, ini ada 4 kabel, 2 kita gabungkan ya. Ini tinggal warna merah dan warna hijau untuk koneksi ke cartridge nanti. Nah, cartridge sendiri sudah kita benari ya, karena ini sudah sudah rusak, dibikin mono sama orang yang sebelumnya, dan kita mau balikin posisi stereo. Nah, ini gambarnya ya.
Eh, ini ada, kebetulan saya tidak ada warna merah, saya gunakan warna biru ini yang menggambarkan cartridge kiri kanan. Ya, cartridge inilah yang nanti menangkap suara dari gesekan jarum. Jarum sebenarnya sudah menghasilkan suara begitu ada gesekan. Nah, suara itu ditangkap oleh cartridge ini. Masing-masing cartridge ini ya ada 2 cartridge nih, warna merah ini. Warna merah ada 2 kiri kanan. Ini gambarnya. Masing-masing ada 2 elektroda. Nah, elektrodanya sudah putus ya, terpaksa saya pasang pin dari kaki resistor halus ya. Kemudian kita solder, semoga masih bagus nantinya. Keluarannya yang atas saya gabung ya, gabung. Yang bawah untuk kiri, channel kiri dan channel kanan. Nah, ini kita solder di kabel stereo ini, nanti kita pasang dan nanti saya perlihatkan lagi. Sedangkan ini masing-masing cartridge nanti menangkap, di sini ada dudukan untuk jarum nanti ya, jarum menghasilkan suara ditangkap oleh 2 cartridge ini masing-masing kiri dan kanan. Ini sudah saya masukkan, rapikan di sini ya. Ini tadi cartridge ya, cartridge sudah kita taruh di sini ya, sudah kuat di posisinya. Kemudian yang ini kalau kita lihat dari posisi bawah, dia tempat jarum nanti, dudukan jarum. Ini jarumnya sudah patah ya, nanti ada jarum di sini. Nanti mau saya cari dulu di toko online ya, jarum. Nah, nanti jarum akan duduk di karet ini, di sini posisi jarum. Oke, ini sudah kita pasang, tinggal kita tutup. Kita tutup kembali. Oke, dengan piringan hitam sudah, dan kabel sudah stereo ya. Ini ground yang digabungkan, kemudian ini kiri biru, merah kanan, ini ground yang digabung, 2 kabel yang digabung. Jadi seperti ini, 2 kabel atas digabung menjadi ground, kemudian yang bawah kiri dan kanan. Oke. Sekarang kita mau perbaiki loudspeaker, di mana loudspeaker bawaan untuk cover piringan hitam dia menggunakan loudspeaker 6 in, namun dengan desain khusus. Dia bentuknya seperti piramid gitu ya, dan ini speakernya entah kemana, tidak tahu lagi. Karena desainnya khusus bentuk piramid, ini sulit kita cari, sehingga harus kita carikan penggantinya. Nah, untuk penggantinya jelas kalau 6 in magnetnya tidak akan muat di sini. 5 in pun begitu. Nah, ini saya beli yang 4 in. Ternyata 4 in pun ini magnetic seal-nya harus kita copot supaya tidak. Magnetic seal ini menambah ketinggian di sini. Tadinya ada magnet tambahan ya, menambah ketinggian magnet. Harus kita copot supaya tidak mengganjal di sini. Oke. Ini 4 in. Namun karena 4 in ini tidak ada baut ya, mengikat ya. Ini kita lem. Sudah kita lem, kita ganjal karet juga untuk nanti membantu menekan speaker supaya tidak ada getaran. Kemudian saya ada tweeter nganggur dan masih ada space, saya kasih di sini tweeter ini saya kasih lem bakar aja supaya menempel dengan kuat. Kemudian ujung kabelnya nanti kita menggunakan jack model RCA. Oke, saya rapikan dulu speaker di cover ini. Oke, speaker di dalam cover sudah kita pasang ya, di dalam cover penutup piringan hitam Philips ini. Di dalam sudah ada speaker, malah saya tambah tweeter ya. Oke, sekarang kita mau
benari jarum turntable atau jarum, orang nyebut juga jarum stainless, jarum stylus. Ini kebetulan saya beli di toko online yang dia berada posisinya di luar negeri, karena memang lebih murah. Kalau sengaja kita mau beli jarum stylus ini harganya paling murah di toko online 200.000. Sedangkan apabila kita beli ujung jarumnya saja seperti ini harganya hanya 12.000. Jadi saya beli 3. Ini 3 ini cuma 35.000, dan kebetulan saya dapat free ongkir ya, jadi 35.000 dapat 3 stok. Nah, ini satu sudah saya pasang, saya copot dari sini ya. Ini sudah jarumnya saya copot, dipasang di ujung rumah-rumah jarum bawaan, jarum turntable stylus Philips ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya biar jelas seperti ini. Ujung jarum itu, di ujung jarum ini, di ujung jarumnya itu yang sudah saya copot, dia ada diamond yang nanti bergesekan dengan piringan hitam ya, intan diamond. Oke. Nah, ini sudah saya pasang. Oke. Dan nanti akan kita pasang di cartridge yang juga sudah kita perbaiki stereo. Karena tangan satu sulit, saya pasang dulu. Oke, jarum sudah kita pasang ini ya. Jarum sudah kita pasang. Kemudian lengan juga sudah kita pasang pinnya. Yang pasti harus jarum yang kita pasang, ini jarum stylus, harus duduk di dudukan karet cartridge. Ini konstruksinya memang sudah seperti ini, dimana di tengahnya itu ada cekukan untuk dudukan jarum piringan hitam, sedangkan ujung diamond nanti bergesekan dengan piringan hitamnya sendiri. Jadi ujung ini ada diamond ya, diamond satu sudah kita pakai, 2 menjadi stok, dan 3 ini hanya 35.000 di toko online, sedangkan aslinya satu dia harganya 200.000 jarum cartridge-nya saja. Oke, sekarang jarum sudah dipasang ya. Ini kita kunci dulu ya. Ini pengunci lengan supaya tidak bergeser ya waktu kita mau mengerjakan yang lain. Speaker di cover juga sudah siap. Sekarang kita masuk ke bagian jeroan atau mesin daripada piringan hitam ini. Oke, ini adalah mesin ya. Saya jelaskan dulu secara sepintas, baru nanti detailnya. Oke, di sini ada RPM control atau speed control. Ini speed control ini skematik diagramnya saya buat seperti ini. Saya menggunakan MOSFET, transistor MOSFET IRFZ44N ya. Kenapa menggunakan IRFZ44N ini? Karena dia untuk bebannya kecil ya, menggerakkan motor ini, motor piringan hitam, dia relatif tahan panas, jadi tidak panas, dia hangat-hangat saja. Jadi tidak perlu pendingin pun, cuma hangat-hangat saja, sehingga tidak menambah besaran. Kalau kita harus menggunakan pendingin, menambah besaran nanti di sini ya. Nah, ini simbol dari MOSFET ya, gate masuk. Ini yang kita drive nanti, atur tegangan di sini, kemudian tegangan masuk dan keluar seperti ini. Skematik diagramnya saya buat simple aja, dimana kaki 2 tegangan masuk ya, 9 volt 15 volt bisa, kemudian kita kasih elko 470 untuk meratakan tegangan masuk ya. Baru kemudian gate atau 1, ini simbolnya gate, itu diatur kecepatannya melalui variabel resistor 20 kilo. 20 kilo yang kita ambil drive-nya itu dari positif ya. Tapi sebelumnya kita kasih tahanan 470 ohm untuk mendrive nantinya. Mendrive-nya tegangan positif ya melalui resistor 470 ohm. Dimana keluaran dari resistor ini kita kasih zenir untuk
menstabilkan tegangan yang masuk ke gate ya. Jadi variabel untuk variasi kecepatan, variabel resistor, sedangkan zenir untuk menstabilkan tegangan. Elko meratakan tegangan ya, meratakan tegangan elko ini 100 mikron, 100 mikrofarad, 47 boleh, 220 mikrofarad boleh, bebas. Nah, saya pakai zenir diode 7,5 volt ya, sehingga tegangan di sini stabil 7,5 volt, tinggal kita atur aja kecepatan. Jadi ada perubahan tegangan, perubahan listrik, tegangan listrik itu akan dikompensasi oleh zenir diode hanya 7,5 volt stabil keluar. Baru kita atur kecepatannya melalui variabel resistor 20K. Keluarannya di kaki pin 3 ya, source ini keluar ke positif motor. Nah ini sirkuitnya ya, sudah saya bikin. Jadi cara solder menyoldernya nggak perlu, saya aja bikin di PCB bolong-bolong ya, cepat-cepatan aja. Nah kalau mau bikin rapi, ini dia, ini skematik diagramnya. Anda bisa lihat, Anda bisa shortcut ya, shortcut untuk dibikin lebih rapi. Demikian untuk speed control atau RPM control piringan hitam. Setelah RPM control sudah kita buat, sekarang kita buat tone control ya, tone control ini ya, tone control. Nah untuk tone control saya bikin mono dulu biar kelihatan simple ya, cuma ada variabel resistor 100K untuk tone controlnya, kemudian 100K juga untuk volume control. Jadi pin tengah variabel resistor atau potensiometer keluar nanti ke output. Kemudian nilai untuk tone control 0,015 atau 15 nanofarad itu saya gunakan ngikuti yang ada di Philip ini ya, nilai tone controlnya kita ikuti skematik diagram asli dari Philip ya, nilai-nilainya. Kemudian dari 0,015 atau 15 nanofarad ini dia ke ground lewat paralel kapasitor 0,1, 0,01 mikro atau 10 nanofarad dan 4,7 kilo ohm resistor. Jadi input dia tidak memerlukan penguat lagi. Ini tone control pasif ya, tidak ada komponen aktifnya di sini, tidak ada transistor sebagainya yang merupakan komponen aktif. Dia pasif dari keluaran dari cartridge masuk ke tone control, kemudian masuk lagi ke keluaran dari tone control, masuk lagi ke volume, pin tengah dari variabel ke penguat nantinya. Dan saya buat sederhana dulu mono seperti ini untuk gampang ya. Nah kalau kita gambarkan stereonya seperti ini, nanti kita ya seperti ini bisa di stop nanti di shortcut ya untuk melihat nilai-nilainya ada. Jadi cartridge bagi dua ya, stereo. Ini kalau bentuk stereonya, dan ini saya buat di PCB bolong-bolong ya. Anda bisa buat lebih rapi lagi. Nah ini potensio sudah kita ganti yang stereo, bawaannya dia mono ya. Kita sudah bikin stereo, tone control, dan ini volume. Setelah tone control, keluaran dari tone control, kita buat penguat atau amplifier ya. Saya gambarkan mono dulu. Sebenarnya stereo, cuman saya gambarkan mono dulu untuk simplisasi ya. Saya menggunakan UTC 2003 atau bisa juga pakai TDA 2003. Bedanya kalau UTC 2003 dia keluarannya sekitar 10 watt, kalau TDA 2003 ini keluarannya sekitar 14 watt ya. Bedanya itu saja. Sedangkan skematiknya sama, di mana pin 1 input yang sebelumnya kita kasih kapasitor ya, Elko 0,7, kemudian 3-nya nanti negatif, 5-nya dapat tegangan positif yang kita stabilizer dulu dengan
elko, kemudian pin 2 dia sebagai input dari keluaran pin 4. Pin 4 ini keluaran yang sebelumnya melalui filter elko filter sebelum ke speaker ya. Ini untuk simpelnya. Sedangkan nilai penghubung antara 4 dan 2 ini resistornya lupa saya gambarkan, ini 220 ohm ya. Nah, kalau kita gambarkan secara stereo keseluruhan ya seperti ini. Stereo ya secara keseluruhan ya. Ini penguat IC tadi stereo, ini tone control yang stereo, ini speed control atau RPM controlnya ya. Ini sengaja saya gambar komplit nanti untuk menggantikan gambar Philip ini. Jadi kita tempel di sini ya untuk nanti kita rapikan. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini power ampli dan tone control ini untuk menggantikan blok dari Philip ini yang ini mono. Ini sudah sulit untuk dibenari karena transistornya juga sudah rusak. Kemudian potensiometernya juga potensio model jadul ya, yang dalamnya juga sudah patah ya. Sehingga kita gantikan dengan yang baru dan stereo. Sekarang bentuk keseluruhan gambarnya seperti ini. Nanti untuk di zoom, ini untuk di zoom atau nanti bisa di shortcut ya, shortcut untuk dilihat nilai-nilainya. Dan ini nanti akan saya tempelkan menggantikan ini. Kalau kita lihat secara keseluruhan sirkuit, maka seperti ini. Tone control ya, keluaran dari ini kabel dari kabel stereo dari ini, dari cartridge ya, masuk ke tone control stereo, masuk ke power ampli. Saya buat di kabel di PCB bolong-bolong aja ya buat simpan. Anda bisa buat lebih rapi lagi. Dan ini pendingin dari power ampli ya. Jadi tone control, power ampli dan speed control ini yang kita buat. Dan satu rangkaian ini semua dia harus melewati, di sini ada switch ya, switch bawaan dari Philip, dimana apabila lengan switch mati secara mekanis ya, maka seluruhan sirkuit akan mati. Kemudian di sini ada jack DC ya, jack DC ini kita gunakan jack DC seperti ini. Apabila kita menggunakan baterai nanti, ini kompartemen baterai ya, begitu jack DC dicolok, maka baterai yang ada di kompartemen ya, baterai besar ini 6 buah ini akan terputus dia. Jadi baterai tidak mengalir ke piringan hitam, ke unit. Apabila kita menggunakan eksternal power supply ya, power supply eksternal kita colok, maka jack akan mematikan hubungan dari baterai. Kemudian keluaran ini juga sama, keluaran dari power ampli juga sama. Kita pasangkan di sini ada jack ini ya, jack stereo ya, bukan soket stereo untuk jack stereo, ya, soket stereo seperti ini. Gunanya apabila kita colok soket nanti dengan jack stereo, maka keluaran dari RCA akan terputus. Ini saya buat baru ya, ini seperti ini keluaran RCA ya, ini jack nantinya. Nah, kita lihat dari samping, tidak terlihat ya. Intinya nanti keluarannya dia menggunakan jack RCA ini ya, dimana kita jack RCA ini walaupun terpasang, apabila kita colok jack stereo, maka hubungan ke jack RCA ke speaker itu akan terputus. Misalnya nanti ini gunanya apabila misalnya kita ingin menggunakan Bluetooth umpama. Ini Bluetooth ya, di keluaran Bluetooth ya, di jack stereo, double jack stereo ujung-ujungnya ya, tusuk ke Bluetooth, dan satu ditusuk sini otomatis walaupun ini terpasang ya, nanti walaupun
jack RCA ke speaker ini terpasang, dia ini akan terputus karena kita tusuk dengan jack, dan jack ini nanti misalnya kita colok ke ini charger HP atau power supply 5 volt lainnya, sehingga dia menjadi Bluetooth, sehingga ini kita percanggih fungsinya juga, bisa juga untuk menggunakan teknologi kekinian Bluetooth. Saya rapikan dulu, nanti kita tunjukin lagi. Sudah kita pasang ya, skematik diagram sudah kita tempel di sini semua. Tadi masing-masing skematik diagramnya sudah saya gambarkan masing-masing. Tadi sudah bisa di shortcut kalau mau dilihat lagi secara detail ya. Speed control tadi sudah kita perlihatkan. Namun ini secara keseluruhan, ini speed control, kemudian indikator yang sebelumnya menggunakan resistor 5,6K ke indikator ya, lampu pilot lamp atau indikator lamp. Kemudian ini stereo amplifier ya, ini stereo amplifier 2 buah UTC 2003 ya, kemudian lengkap dengan pendingin ya. Kemudian ini tone control stereo, ini tone control stereo. Sekarang kita tutup dan tinggal kita coba. Saya rapikan dulu. Oke, ini kabel RCA ke speaker sudah kita pasang ya. Ini sebelumnya tidak ada. Ini terminal RCA ini kita pasang sendiri ya. Oke. Kemudian di sini ada soket stereo ya. Guna soket stereo nanti bila kita tusuk dia, apakah kita mau menggunakan penguat eksternal ya, maka begitu kita tusuk kabel ke speaker RCA ini akan terputus di soket ya. Nanti bisa kita gunakan untuk menghidupkan atau menggunakan Bluetooth umpama. Nanti kita coba penggunaan Bluetooth. Sedangkan ini jack power supply dari adaptor, saya gunakan adaptor 12 volt 1 ampere ya. Begitu kita tusuk, maka kalau ada baterai di dalam piringan hitam, baterai akan tidak mengalir ke unit karena terputus di soket DC ya. Begitu kita tusuk, yang mengalir adalah dari power supply. Nah, sekarang kita mau coba piringan hitam ini ya. Ini kita gunakan manual di sini ya. Oke. Kemudian speed sudah saya setel tadinya. Kita menggunakan yang 33 rpm ya, di standar. Sebelumnya dia menggunakan pola manual untuk mengatur kecepatan apabila terjadi tegangan turun atau terjadi kelemahan baterai. Jelas ini tidak saya pakai lagi, saya tetap ini di 33 ya, sesuai dengan piringan hitam ini 33 rpm nya. Sedangkan untuk mengontrol stabilizer putaran motor tadi kita gunakan MOSFET tadi ya sebagai RPM control. Ini sudah kita posisikan di 3. Sekarang ini sudah kita hidupkan manual. Kalau kita hidupkan manual, maka lengan cartridge kita pasang sendiri secara manual seperti ini. Oke, ini sudah bekerja. Oke, volume kontrol. Ini volume kontrol. Oke, volume kontrol. Ini sudah stereo ya. Ini bawah ini ada speaker juga tadi, speaker dari cover ya, saya taruh di bawah dulu. Kemudian ini tone control, nada tinggi, tone control nada rendah. Oke. Sekarang kita mau coba matikan ya, ini indikator hidup ya. Kita mau matikan, mau lihat bekerjanya lengan cartridge ini ya. Oke, kita lihat. Oke, piringan hitam berhenti, indikator mati, dan unit mati. Switch yang ada di dalam
mekanis piringan hitam masih bekerja. Nanti kita coba penggunaan Bluetooth. Sekarang kita mau mencoba penggunaan Bluetooth ya, untuk kekinian ya. Tadi sudah kita pasangkan soket jack stereo ini di belakang. Soket ini sebenarnya tambahan dari kita ya, tidak ada bawaannya. Begitu kita tusuk soket, maka suara dari piringan hitam akan terhenti, terputus di ini suara terputus di soket jack ini ya. Sekarang ujung dari kabel ini dia juga menggunakan pola jack stereo. Kita sudah tusuk di di Bluetooth ya. Bluetooth kita tusuk ke power supply. Oke, kita lihat. Nah, itu koneksi Bluetooth dan suara Bluetooth sudah keluar, dan hasil yang dihasilkan oleh speaker eksternal ini memang lebih kuat karena lebih besar dia punya speakernya juga speaker memang speaker model subwoofer ya. Oke, Bluetooth sudah, walaupun speaker secara fisik ini tetap terhubung, dia tidak akan mengalir ke speaker bawah ya, tidak mengalir ke speaker bawah. Karena apa? Terputus di jack stereo, dan sekarang unit ini bekerja menggunakan Bluetooth. Begitu kita cabut ini, maka speaker akan kembali mengalir ke RCA. Tuh, sekarang penggunaan speaker biasa. Demikian cara memperbaiki, atau bukan memperbaiki ya, merestorasi fungsi ya. Sebab kita tidak bisa merestorasi secara original lagi karena beberapa part tidak ada, tapi kita merestorasi menjadi fungsinya lebih canggih dari bawaannya. Yang tadinya mono menjadi stereo, yang tadinya tidak bisa Bluetooth sekarang bisa penggunaan Bluetooth. Demikian kita telah merestorasi piringan hitam ini, dan kita juga bikinkan tempat ya, menyimpan piringan hitamnya seperti itu. Ini pojok nostalgia kita, piringan hitam produksi ternyata tahun 68 ya, tahun kelahiran saya ternyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.